Pagi itu berjalan seperti biasa. Suara kicau burung di luar rumah berpadu dengan aroma nasi goreng yang baru saja kumatikan dari kompor. Namaku Kinanti. Sudah 5 tahun aku membina rumah tangga bersama Mas Arya. Dia adalah tipe suami idaman, pendiam, pekerja keras, dan sangat menyayangi anak perempuan kami, Nisa, yang baru berusia 4 tahun. Mas Arya sedang bersiap-siap di kamar mandi ketika ponselnya yang tertinggal di atas meja makan bergetar. Biasanya, aku tidak pernah mau tahu. Kami punya komitmen untuk saling percaya. Namun, entah mengapa, pagi itu ada dorongan aneh yang membuat jemariku bergerak menyentuh layar benda pipih tersebut. Layar terkunci. Namun, sebuah notifikasi pesan singkat muncul di atasnya. Sebuah nama kontak tersimpan dengan sangat janggal. Rumah masa depan. Isinya singkat, namun sukses membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Semua berkas sudah siap, Pak. Tempatnya sudah bersih dan siap ditempati kapan saja. Seketika, tanganku gemetar. Rumah masa depan? Berkas apa? Apakah suamiku menyembunyikan rahasia besar di belakangku? Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Pikiran perempuan adalah labirin yang paling rumit di dunia, terutama ketika dipicu oleh sebuah ketidakpastian. Sepanjang hari itu, tanganku bergerak secara mekanis saat mencuci piring, menyapu lantai, dan merapikan mainan Nisa. Namun, jiwaku sama sekali tidak berada di sana. Jiwaku tertinggal pada sebaris kalimat di layar ponsel suamiku tadi pagi. Rumah masa depan. Dua kata yang seharusnya terdengar indah, penuh harapan, dan romantis. Kini justru terasa seperti sebuah duri yang tak kasat mata namun berhasil menembus tepat di ulu hatiku. Aku mencoba menenangkan diri dengan duduk di sofa ruang tengah. Di depanku, Nisa sedang asyik menyusun balok-balok kayu warna-warni menjadi sebuah bangunan tinggi. Bunda, lihat. Nisa bikin rumah yang besar sekali untuk ayah, bunda, sama Nisa. Celoteh anak perempuanku dengan senyumnya yang begitu polos, tanpa beban. Mendengar kata, rumah, dari bibir mungilnya. Dadaku kembali berdenyut nyeri. Aku hanya mampu tersenyum getir seraya mengusap lembut rambutnya yang halus. Bagus sekali, sayang. Rumahnya kuat ya? Jawabku lirih. Nyaris seperti bisikan untuk diriku sendiri. Di dalam benakku, badai pertanyaan mulai berkecamuk tanpa henti. Mengapa Mas Arya menggunakan nama samaran yang begitu puitis untuk sebuah kontak? Jika itu adalah agen properti biasa, mengapa tidak dinamai dengan nama asli atau nama perusahaannya? Mengapa harus disembunyikan dariku? Kami sudah menikah selama 5 tahun. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk saling mengenal. Kami memulai semuanya dari nol, dari mengontrak rumah petak yang bocor saat hujan deras, hingga akhirnya bisa mencicil rumah mungil yang kami tempati sekarang. Aku tahu persis berapa gaji Mas Arya, berapa pengeluaran bulanan kami, dan berapa sisa tabungan di rekening bersama. Secara logika, tidak ada anggaran sama sekali untuk membeli sebuah tempat baru, apalagi yang disebut sebagai rumah masa depan. Satu-satunya kesimpulan yang berputar di kepalaku adalah hal yang paling ditakuti oleh semua istri di dunia ini, kehadiran orang ketiga. Apakah Mas Arya diam-diam menyisihkan penghasilannya untuk membangun masa depan dengan wanita lain? Apakah dia sudah bosan dengan pernikahan kami yang mulai terasa datar dan monoton? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti benalu yang perlahan-lahan menggerogoti kewarasanku. Sore harinya, tepat jam 5, terdengar suara deru motor Mas Arya di halaman depan. Biasanya, suara itu adalah suara yang paling kunantikan. Nisa akan langsung berlari ke pintu depan sambil berteriak kegirangan, dan aku akan menyambutnya dengan segelas teh hangat. Namun sore ini, langkah kakiku terasa begitu berat. Aku berdiri di ambang pintu dapur, mengamati suamiku yang sedang melepas helmnya. Wajah Mas Arya terlihat sangat lelah. Ada gurat-gurat hitam di bawah matanya yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Ketika ia melihatku, ia memaksakan sebuah senyuman.
Senyuman yang biasanya terasa hangat, kini di mataku tampak seperti sebuah topeng pertahanan yang rapuh. "Kinan," sapanya dengan suara yang agak serak. Ia berjalan mendekat dan mengecup keningku. Ritual harian yang tidak pernah ia lewatkan. Namun kali ini, aku merasa ada jarak yang membentang di antara kecupan itu. Aromanya masih sama, aroma keringat dan parfum murah yang biasa ia gunakan, tetapi ada sesuatu yang hilang. Kehangatannya terasa hambar. "Mas tampak lelah sekali hari ini. Pekerjaan di kantor sedang banyak?" tanyaku, mencoba menyelidiki dengan nada suara yang dibuat sealami mungkin. Aku berjalan ke dapur untuk mengambilkan air minum, memunggungi dirinya agar ia tidak melihat kilatan kecurigaan di mataku. Mas Arya duduk di kursi meja makan, melonggarkan ikatan dasinya dengan gerakan yang tampak begitu berat. Ia menerima gelas yang kusodorkan, meminumnya perlahan hingga tandas. "Iya, Kinan. Akhir-akhir ini banyak urusan yang harus Mas selesaikan. Banyak berkas dan tenggat waktu yang mengejar," jawabnya tanpa menatap mataku langsung. Ia justru mengalihkan pandangannya ke arah Nisa yang masih bermain di ruang tengah. "Urusan apa, Mas? Bisnis baru? Atau ada investasi lain yang sedang Mas jalani?" Aku memancing lagi, bersandar pada pinggiran meja makan sambil melipat tangan di dada. Jantungku berdebar kencang, menanti reaksi dari raut wajahnya. Mas Arya sempat tertegun selama beberapa detik. Gerakan tangannya yang sedang merapikan dasi mendadak terhenti. Sebelum akhirnya ia kembali tersenyum tipis. "Bukan, Kinan. Hanya urusan kantor biasa. Kamu jangan banyak pikiran, ya. Tugasmu hanya menjaga Nisa dan memastikan dirimu sendiri sehat. Urusan mencari nafkah dan masa depan, biar jadi urusan Mas." Kata "masa depan" kembali diucapkannya. Kalimat itu terdengar seperti sebuah konfirmasi yang samar atas kecurigaanku. Mengapa dia begitu menutup diri? Mengapa dia menolak untuk berbagi beban denganku? Sikap protektifnya yang berlebihan ini justru terasa seperti sebuah upaya untuk mendepakku dari rencana-rencana hidupnya yang baru. Malam harinya, suasana rumah terasa semakin sunyi dan mencekam bagi perasaanku. Setelah makan malam yang diliputi keheningan yang canggung, Mas Arya memilih untuk langsung menemani Nisa di kamarnya hingga anak itu tertidur. Aku berdiri di luar pintu kamar Nisa yang sedikit terbuka, mengintip ke dalam. Di bawah pendar lampu tidur yang temaram, aku melihat Mas Arya sedang berbaring di samping Nisa. Ia tidak tidur. Ia hanya menatap wajah putri kecil kami dengan tatapan yang sangat sendu, tatapan yang begitu dalam dan dipenuhi oleh kerinduan yang aneh, seolah-olah ia sedang bersiap untuk merindukan momen itu. Tangannya yang kasar mengusap pipi Nisa dengan sangat perlahan, seakan takut gerakan sekecil apapun akan memecahkan momen tersebut. Aku melihat setitik kelelahan yang luar biasa di matanya, sebuah kesedihan yang teramat sangat yang tidak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Aku mundur selangkah, menyembunyikan diriku dalam kegelapan lorong rumah. Air mata pertamaku jatuh tanpa suara. Mengapa dia menatap anak kami seperti itu? Apakah dia merasa bersalah karena berencana menghancurkan keluarga kecil ini? Labirin kecurigaan di dalam kepalaku kini telah berubah menjadi sebuah penjara emosi yang siap meremukkan hatiku kapan saja. Aku tahu, aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebelum semua ini terlambat dan menghancurkan hidup kami selamanya. Malam semakin larut, dan kesunyian malam seolah memperkuat setiap suara detak jam dinding di ruang tengah. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Mas Arya akhirnya keluar dari kamar Nisa dan berjalan menuju kamar utama kami. Ia langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur, memunggungi posisiku yang berpura-pura sudah terpejam sejak 1 jam yang lalu. Tidak butuh waktu lama bagi tubuhnya yang kelelahan untuk jatuh terlelap. Suara napasnya yang berat dan teratur mulai terdengar mengisi keheningan kamar. Aku membuka mataku perlahan, menatap punggung suamiku yang naik turun seiring dengan napasnya. Disinilah aku, seorang istri yang selama 5 tahun selalu merasa paling tahu tentang suaminya. Kini merasa seperti sedang tidur di samping seorang asing yang penuh dengan rahasia tersembunyi. Aku melirik ke arah meja nakas di samping tempat tidur Mas Arya. Di sana, di bawah tumpukan beberapa lembar kertas tagihan bulanan, terletak ponselnya.
Benda pipi hitam itu seolah-olah memanggilku, menantang keberanianku untuk melangkah melewati batas yang selama ini kami hormati bersama. Rasa bersalah sempat melintas di hatiku. Memeriksa ponsel pasangan tanpa izin adalah sebuah pelanggaran komitmen. Namun, rasa penasaran dan ketakutan yang mencekam jauh lebih kuat daripada rasa bersalah itu. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ini lagi. Dengan gerakan yang sangat lambat dan hati-hati, aku menggeser selimutku. Aku bangkit dari tempat tidur tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Lantai keramik kamar terasa sangat dingin menyentuh telapak kakiku yang telanjang, menambah sensasi ketegangan yang membuat bulu kuduku meremang. Aku melangkah memutari tempat tidur, mendekati sisi Mas Arya. Aku menahan napas saat tanganku terulur meraih ponsel tersebut. Begitu jari-jariku menyentuh permukaannya, aku melirik ke arah wajah Mas Arya, memastikan ia tidak terusik. Beruntung, ia tetap terlelap dalam tidurnya yang tampak sangat nyenyak. Seolah-olah ia membawa beban yang sangat berat hingga energinya terkuras habis. Aku membawa ponsel itu keluar dari kamar, menuju ke kamar mandi yang berada di ujung lorong. Aku mengunci pintunya dari dalam, lalu duduk di atas penutup kloset. Di ruangan sempit yang diterangi lampu putih ini, aku akan membuka kotak misteri itu. Aku menyalakan layar ponsel. Layar berkedip, menampilkan antrean kata sandi. Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu apakah Mas Arya telah mengubah kata sandinya baru-baru ini. Dulu, kami selalu menggunakan kombinasi angka yang mudah. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba memasukkan 6 digit angka yang merupakan tanggal, bulan, dan tahun lahir Nisa. Klik. Layar terbuka. Hatiku bersorak lega sekaligus cemas. Mas Arya ternyata tidak mengubah kata sandinya. Ia masih menaruh penghormatan besar pada hari lahir putri kami. Namun, kenyataan bahwa akses ini begitu mudah justru membuat dadaku semakin sesak. Tanpa membuang waktu, aku langsung membuka aplikasi pesan singkat hijau yang paling sering digunakannya. Aku menggulirkan layar ke bawah, mencari kontak dengan nama mencurigakan yang kulihat tadi pagi. Rumah masa depan. Ketemu. Kontak itu berada di barisan atas, menandakan bahwa ada interaksi yang cukup intens baru-baru ini. Saat aku membuka ruang obrolan tersebut, tidak ada rangkaian kata-kata mesra atau panggilan sayang seperti yang kutakutkan sebelumnya. Tidak ada kalimat-kalimat romantis yang biasanya dikirimkan oleh sepasang kekasih yang memadu kasih secara sembunyi-sembunyi. Ruang obrolan itu justru dipenuhi oleh kiriman foto-foto, dokumen digital, dan pesan-pesan formal yang bernada sangat kaku. Aku memperbesar salah satu foto yang dikirimkan oleh nomor tersebut. Foto itu menampilkan sebidang tanah luas yang dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rindang. Suasananya tampak sangat sunyi, asri, dan jauh dari kawasan pemukiman padat penduduk. Di sekitarnya tampak perbukitan yang diselimuti kabut tipis. Tanah itu tampak sudah dibersihkan, dengan patok-patok kayu yang tertancap di beberapa sudut sebagai penanda batas kepemilikan. Selanjutnya, aku membuka sebuah dokumen berformat PDF yang dikirimkan oleh nomor itu. Itu adalah sebuah berkas cetak biru atau desain arsitektur. Namun, bangunannya sangat aneh. Desain itu tidak menyerupai rumah tinggal pada umumnya. Tidak ada ruang keluarga yang luas, tidak ada garasi mobil yang megah, dan tidak ada kolam renang. Desain itu hanya menampilkan sebuah bangunan persegi kecil dengan satu ruangan utama yang berukuran sangat minimalis, lengkap dengan detail kubah kecil di bagian atasnya. Di samping bangunan kecil tersebut, terdapat denah tanah memanjang yang digambarkan dengan garis-garis putus. Aku mengerutkan kening, mencoba mencerna apa yang sedang kulihat. Mengapa Mas Arya menginvestasikan uangnya untuk sebidang tanah di tempat terpencil seperti ini? Dan bangunan apa yang sedang direncanakannya? Apakah ini sebuah proyek rahasia yang sedang ia kerjakan bersama rekan bisnisnya? Namun, mengapa namanya harus disamarkan menjadi rumah masa depan? Aku menggulirkan obrolan lebih ke atas lagi, mencari awal mula percakapan mereka. Nomor telepon itu tidak memiliki nama asli, melainkan hanya nomor bisnis baru tanpa foto profil. Pesan-pesan dari Mas Arya sebagian besar berisi pertanyaan mengenai legalitas tanah, sertifikat pengalihan hak, dan metode pembayaran.
Salah satu pesan dari Mas Arya yang dikirimkan 3 hari lalu berbunyi, "Tolong pastikan semuanya selesai tepat waktu, Pak. Saya ingin semua dokumennya sudah sah sebelum akhir bulan ini. Waktu saya tidak banyak." Kalimat, "Waktu saya tidak banyak." Itu seperti sebuah teka-teki baru yang menghantamku. Apa maksudnya waktu tidak banyak? Apakah Mas Arya terlibat dalam sebuah masalah hukum? Atau apakah dia berencana untuk melarikan diri ke suatu tempat dan meninggalkan kehidupan lamanya di sini? Kecurigaanku kini tidak lagi mengarah pada perselingkuhan biasa, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih misterius. Jejak digital ini tidak memberiku jawaban yang menenangkan, melainkan justru melemparkanku ke dalam jurang ketidakpastian yang semakin dalam. Aku harus melangkah lebih jauh. Aku harus tahu kemana kaki suamiku melangkah ketika ia berada di luar rumah. Kecurigaan adalah racun yang paling cepat menyebar dalam aliran darah manusia. Ia tidak hanya merusak pikiran, tetapi juga mengubah caramu memandang orang yang paling kamu cintai. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mengambil langkah berani yang belum pernah kulakukan seumur hidupku, membuntuti suamiku sendiri. Aku menitipkan Nisa di rumah ibuku dengan alasan ada keperluan mendesak di pusat perbelanjaan yang tidak ramah anak. Ibuku, tanpa menaruh curiga sedikit pun, menyanggupinya dengan senyuman hangat. Setelah memastikan Nisa aman, aku kembali ke dekat area kantor Mas Arya dengan menggunakan taksi daring. Aku meminta sopir taksi untuk parkir di seberang jalan, agak jauh dari gerbang keluar gedung perkantoran tempat suamiku bekerja, namun tetap dalam jarak pandang yang jelas. Saat itu jam menunjukkan pukul 1 siang, waktu di mana Mas Arya mengirimkan pesan singkat kepadaku bahwa ia sedang sibuk rapat dengan klien di luar kantor dan kemungkinan tidak bisa dihubungi hingga sore. "Kita menunggu siapa, Bu?" tanya sopir taksi parubaya itu melalui kaca spion tengah, tampaknya menyadari kegelisahanku yang terus-menerus meremas sapu tangan di pangkuanku. "Menunggu suami saya, Pak. Ada dokumen penting yang tertinggal dan harus segera saya serahkan. Tapi saya ingin memberikan kejutan." Aku berbohong, menyusun alasan yang paling aman agar tidak mengundang pertanyaan lebih lanjut. Sopir itu hanya mengangguk paham dan kembali mendengarkan siaran radio. 20 menit berlalu dalam ketegangan yang menyiksa, hingga akhirnya aku melihat mobil sedan hitam milik Mas Arya keluar dari pintu gerbang gedung. Jantungku seketika berpacu cepat. "Pak, tolong ikuti mobil hitam yang baru keluar itu. Tolong jaga jarak agar tidak terlalu mencolok," ujarku dengan nada suara yang sedikit tertahan. "Baik, Bu," sahut sopir taksi sigap, segera menginjak pedal gas dan memosisikan kendaraannya beberapa mobil di belakang mobil Mas Arya. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Aku terus menatap ke depan, memastikan mobil suamiku tidak luput dari pandangan. Awalnya, rute yang dilewati adalah jalur protokol yang biasa dilalui untuk menuju ke kawasan bisnis utama di kota ini. Namun, setelah melewati persimpangan besar, mobil Mas Arya mengambil jalur memutar yang mengarah ke pinggiran kota, menjauhi pusat-pusat perkantoran dan hotel tempat pertemuan bisnis biasanya diadakan. Kecurigaanku semakin menguat. Jika ia ingin menemui klien, mengapa ia menuju ke arah ini? Jalur ini adalah jalur yang dipenuhi oleh perumahan tua dan beberapa fasilitas umum. Pikiranku kembali berkecamuk. Apakah ia akan menemui seseorang di sebuah rumah tersembunyi? Apakah spekulasiku di awal tentang wanita lain ternyata benar? Dan semua foto dokumen tanah kemarin hanyalah pengalih perhatian? Setelah berkendara selama hampir 40 menit, mobil Mas Arya melambat dan berbelok memasuki sebuah kompleks bangunan yang sangat luas dengan pagar besi tinggi berwarna putih. Aku menajamkan pandanganku untuk membaca papan nama besar yang terpampang di depan gerbang tersebut. Seketika, seluruh tubuhku menegang. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suhardi. Aku terpaku di kursi belakang taksi. Rumah sakit? Mengapa Mas Arya pergi ke rumah sakit di tengah jam kerja? Saat ia pamit untuk pergi rapat? Apakah klien yang ditemuinya sedang sakit dan dirawat di sini? Atau, apakah ada alasan lain yang jauh lebih pribadi? "Kita masuk ke dalam, Bu?" tanya sopir taksi, membuyarkan lamunanku. "Iya, Pak. Tolong turunkan saya di dekat lobi utama saja," jawabku dengan suara yang mendadak melemah. Aku membayar ongkos taksi dengan tangan yang gemetar, bahkan tidak memedulikan uang kembalian yang disodorkan oleh sopir tersebut.
Aku segera turun dan berjalan cepat memasuki area rumah sakit, mencoba mempertahankan jarak pandang yang aman dengan Mas Arya yang baru saja memarkirkan mobilnya di area parkir terbuka. Dari kejauhan, aku mengamati suamiku yang turun dari mobil. Penampilannya hari ini tampak sangat rapuh jika dilihat dari sudut pandang seorang pengamat tersembunyi. Langkah kakinya tidak lagi setegap biasanya. Ia berjalan dengan kepala yang sedikit tertunduk, dan sesekali ia berhenti untuk memegang dadanya seolah sedang mengatur napas yang tersengal. Langkahnya tampak begitu berat dan lemas, sangat kontras dengan sosok Mas Arya yang kukenal sebagai pria yang kuat, tangguh, dan jarang sekali mengeluh tentang rasa sakit fisik. Ia melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis lobi utama, menuju ke koridor dalam yang dipenuhi oleh lalu lalang pasien dan staf medis. Aku merapatkan jilbabku dan berjalan sedikit menunduk, berbaur di antara kerumunan orang banyak agar keberadaanku tidak disadari olehnya. Konfrontasi dalam diam ini terasa jauh lebih menyiksa daripada sebuah pertengkaran hebat. Di dalam bangunan yang berbau antiseptik ini, aku mulai menyadari bahwa rahasia yang disimpan oleh Mas Arya mungkin jauh lebih rumit dan menakutkan daripada sekadar urusan pengkhianatan cinta. Bau menyengat khas obat-obatan dan cairan pembersih lantai langsung menyambut indera penciumanku begitu aku melangkah lebih dalam ke dalam koridor rumah sakit. Suasana di sini dipenuhi oleh rona kepedihan, wajah-wajah cemas para keluarga pasien, suara roda berangkar yang bergesekan dengan lantai, dan pengumuman dari pengeras suara yang menggema secara berkala. Di tengah riuhnya kepedihan itu, aku terus memakukan pandanganku pada punggung Mas Arya yang berjalan lurus ke arah sayap barat gedung, area yang tampaknya lebih sunyi dibandingkan dengan area poliklinik umum. Mas Arya berbelok ke sebuah lorong khusus yang di dindingnya terpampang papan penunjuk arah berwarna biru tua bertuliskan, Poliklinik Spesialis Onkologi dan Penyakit Dalam Khusus. Langkahku mendadak terhenti di ujung belokan lorong tersebut. Onkologi? Setahuku, onkologi adalah bidang kedokteran yang menangani kasus-kasus tumor dan penyakit kanker. Mengapa Mas Arya menuju ke sini? Pikiranku yang tadinya dipenuhi oleh kecurigaan tentang perselingkuhan, kini mendadak beralih ke sebuah ketakutan baru yang jauh lebih mengerikan. Aku melihat Mas Arya berjalan mendekati meja administrasi di ujung lorong, menyerahkan sebuah kartu, lalu duduk di salah satu kursi tunggu yang berjejer di depan sebuah pintu kayu berwarna putih. Pintu itu bernomor 104, dengan papan nama dokter yang terpasang di sampingnya. Dr. Adrian, SPPD Home. Aku bersembunyi di balik sebuah pilar besar yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat duduk suamiku. Dari posisi ini, aku bisa melihat profil wajahnya dengan jelas dari samping. Mas Arya duduk dengan menyandarkan kepalanya ke dinding tembok yang dingin. Kedua matanya terpejam, dan kedua tangannya saling bertautan di atas pangkuannya, meremas jari-jarinya sendiri dengan sangat erat. Gerakan tubuhnya menunjukkan tingkat kecemasan dan tekanan batin yang sangat luar biasa. Aku belum pernah melihat suamiku tampak seputus asa itu. Bahkan ketika usaha sampingannya sempat mengalami kerugian besar 2 tahun lalu, ia tetap bisa tersenyum dan menepuk bahuku seraya berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Namun sekarang, di depan pintu putih ini, ia tampak seperti seorang prajurit yang telah kehabisan seluruh kekuatannya. Hampir setengah jam berlalu dalam keheningan yang mencekam bagi diriku yang terus mengawasinya dari balik pilar. Akhirnya, seorang perawat berbaju hijau membuka pintu nomor 104 dan memanggil sebuah nama. Tuan Arya Pradana, silakan masuk. Mas Arya membuka matanya, menarik napas dalam-dalam yang terlihat dari dadanya yang membusung tinggi, lalu bangkit berdiri. Ia merapikan kemejanya sejenak sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Pintu putih itu kembali tertutup rapat, mengunci rapat-rapat rahasia besar yang sedang berlangsung di dalamnya. Aku berdiri terpaku di balik pilar, merasa seolah-olah waktu di sekitarku telah berhenti bergerak. Apa yang sedang terjadi di dalam sana? Apa yang sedang didiskusikan oleh suamiku dengan seorang dokter spesialis penyakit dalam khusus? Jantungku berdegup sangat kencang, hingga suaranya terasa berdengung di kedua telingaku sendiri. Rasa ingin tahuku sudah berada di titik puncaknya, mengalahkan seluruh rasa takut dan keraguan-raguan yang tersisa. Setelah hampir 1 jam yang terasa bagaikan 1 abad, gagang pintu putih itu bergerak. Aku segera memundurkan tubuhku lebih dalam ke balik pilar perlindungan. Mas Arya keluar dari ruangan dokter.
Wajahnya yang tadinya pucat kini tampak semakin kehilangan warna, seolah-olah seluruh pasokan energi di tubuhnya telah lenyap seketika. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah amplop besar berwarna coklat tebal dengan logo rumah sakit di sudut kiri atasnya. Ia berjalan melewatinya tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Langkah kakinya tampak goyah dan tidak stabil, seolah beban di dalam amplop coklat itu terlalu berat untuk ditopang oleh fisiknya yang kian melemah. Begitu sosok Mas Arya menghilang di balik belokan koridor menuju arah parkiran, aku langsung keluar dari tempat persembunyianku. Dengan keberanian yang dipicu oleh rasa keputusasaan, aku melangkah cepat menuju meja administrasi di depan pintu ruangan nomor 104 tersebut. Di sana, seorang perawat wanita paruh-baya sedang sibuk mengetik sesuatu di komputer jinjingnya. "Permisi, suster." Sapaku dengan suara yang diusahakan tetap tenang, meskipun getaran di ujung jariku tidak bisa disembunyikan. Perawat itu mendongak, menatapku dengan ramah. "Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Apakah ingin membuat janji temu dengan dokter?" "Bukan, suster. Saya adalah istri dari pasien yang baru saja keluar dari ruangan Dokter Adrian. Namanya Arya Pradana," ujarku, menunjukkan kartu identitas dan foto keluarga kami di dompetku sebagai bukti validitas hubunganku dengan Mas Arya. Suami saya tadi terburu-buru pergi karena ada urusan kantor yang mendadak, dan ia tidak sempat menjelaskan hasil konsultasi dokter hari ini kepada saya. Bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya disampaikan oleh dokter di dalam tadi? Perawat itu menatap kartu identitasku, lalu beralih menatap wajahku dengan tatapan yang sangat dalam. Senyuman ramah yang tadinya menghiasi bibirnya perlahan-lahan memudar, digantikan oleh sebuah ekspresi yang sangat kukenal, rasa iba yang teramat mendalam. Tatapan mata perawat itu seolah-olah menyampaikan sebuah duka cita sebelum kata-kata pertama keluar dari mulutnya. "Ibu adalah istri dari Pak Arya?" tanya perawat itu sekali lagi dengan nada suara yang melembut, nyaris seperti sebuah bisikan yang penuh kehati-hatian. "Iya, suster. Saya istrinya. Tolong katakan pada saya, apa yang terjadi pada suami saya?" Desakku, dengan air mata yang mulai menggenang di sudut kelopak mataku, bersiap untuk runtuh kapan saja menghadapi kenyataan di balik pintu putih ini. Perawat itu menghela napas panjang, sebuah isyarat kuat bahwa apa yang akan kudengar selanjutnya adalah sebuah kebenaran yang akan mengubah seluruh jalannya hidup keluarga kami selamanya. Sore itu, langit di luar jendela mendung, sewarna dengan hatiku yang dirundung kecemasan tanpa tepi. Setelah pulang dari rumah sakit, aku langsung menuju ke ruang kerja Mas Arya di sudut rumah kami. Ruangan ini biasanya menjadi tempat favoritnya untuk membaca buku atau menyelesaikan laporan kantor yang menumpuk. Kamar berukuran 3x3 meter itu terasa begitu hening, menyisakan kebisuan yang mencekam. Aku tahu, aku harus menemukan amplop coklat besar yang dibawa Mas Arya dari rumah sakit tadi siang. Benda itu adalah kunci dari segala teka-teki yang selama ini menyiksaku. Dengan langkah yang gemetar, aku mulai memeriksa laci meja kerja satu persatu. Nil, hanya ada tumpukan pulpen, buku catatan tua, dan beberapa struk pembayaran listrik. Aku beralih ke lemari buku yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Jemariku meraba-raba sela-sela buku tebal yang berjajar rapi. Di sana, terselip di antara dua kamus bahasa yang sudah berdebu, ujung amplop coklat tebal itu terlihat mencuat sedikit. Jantungku seketika berdegup kencang, seolah-olah hendak melompat keluar dari rongga dadaku. Aku menarik amplop itu dengan tangan yang luar biasa gemetar. Logo rumah sakit besar di sudut kiri atas seolah menegaskan bahwa apa yang ada di dalam genggamanku saat ini bukanlah sesuatu yang main-main. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, kubuka perekat amplop tersebut perlahan-lahan. Lembar demi lembar kertas putih di dalamnya ku keluarkan. Itu adalah hasil laporan medis laboratorium, lengkap dengan grafik, tabel angka, dan cap resmi dari dokter spesialis. Mataku langsung tertuju pada baris teks di bagian bawah lembar pertama. Ada banyak istilah medis asing yang tidak kupahami, namun ada satu kalimat kesimpulan yang dicetak tebal yang membuat seluruh pasokan oksigen di sekitarku mendadak lenyap. Di sana tertulis nama suami tercintaku, Arya Pradana, diikuti dengan sebuah diagnosis medis, kanker stadium lanjut. Di lembar berikutnya,
Terdapat catatan kaki tertulis tangan dari dokter yang menyatakan bahwa sel-sel berbahaya tersebut telah menyebar luas, dan perkiraan sisa waktu yang dimiliki pasien tidak akan lama lagi, kemungkinan hanya dalam hitungan bulan jika tidak ada keajaiban dari pengobatan intensif. Seketika, duniaku runtuh tanpa ampun. Kakiku mendadak kehilangan seluruh kekuatannya hingga aku terduduk lemas di lantai keramik yang dingin. Air mata yang sejak kemarin kutahan dengan sekuat tenaga kini tumpah tak terbendung, mengalir membasahi pipiku dan jatuh menetes di atas kertas laporan medis tersebut. Mas Arya, kenapa kamu sembunyikan ini semua dari aku? Bisikku di tengah isak tangis yang tertahan, mendekap kertas-kertas itu ke dadaku. Kotak Pandora telah terbuka, dan isinya bukanlah pengkhianatan cinta seperti yang kutakutkan, melainkan sebuah kenyataan pahit bahwa pria yang teramat kucintai sedang berjuang di ujung usianya sendirian, tanpa topangan dari istrinya sendiri. Kebenaran yang menghantamku membuat seluruh prasangka burukku menguap tak bersisa, berganti dengan rasa bersalah yang teramat dalam karena telah mencurigai ketulusannya. Aku menyeka air mataku dengan kasar, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kesadaranku. Aku teringat kembali pada kontak misterius di ponsel Mas Arya yang dinamai Rumah Masa Depan. Jika diagnosis penyakit ini benar, lalu apa hubungan penyakit mematikan ini dengan pembelian tanah di perbukitan sunyi itu? Dengan ponselku sendiri, aku mencatat nomor telepon tersebut dan langsung menekannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur pita suaraku agar tidak terdengar terlalu bergetar saat berbicara nanti. Setelah beberapa kali nada sambung berbunyi, panggilan itu akhirnya diangkat oleh seseorang di seberang sana. Halo, selamat sore dengan Yayasan Hazanah Mulia. Ada yang bisa kami bantu? Suara seorang pria parubaya terdengar dari pengeras suara ponselku, bernada sangat lembut, teduh, dan penuh sopan santun. Selamat sore, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Saya Kinanti, istri dari Pak Arya Pradana. Saya ingin menanyakan terkait berkas dan transaksi tanah yang sedang diurus oleh suami saya dengan yayasan ini. Ujarku, mencoba mencari tahu sejelas mungkin tanpa ingin terdengar menuduh. Di seberang telepon, pria itu sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas pendek dengan nada yang terdengar sangat menghormati. Ah, Ibu Kinanti, ya? Benar, Bu. Pak Arya adalah salah satu donatur sekaligus konsumen kami baru-baru ini. Beliau meminta kami untuk mengurus semuanya dengan sangat rahasia, tetapi karena Ibu adalah istrinya, saya rasa Ibu memang berhak tahu. Pria itu melanjutkan penjelasannya dengan kalimat yang perlahan-lahan meremukkan kembali pertahanan hatiku. Pak Arya telah melunasi pembayaran untuk sebidang tanah makam keluarga di area perbukitan yayasan kami. Beliau berpesan agar lokasinya disiapkan dengan sangat baik dan bersih, karena beliau ingin tempat peristirahatan terakhirnya nanti tidak menyulitkan anak dan istrinya saat berkunjung. Tidak hanya itu, Bu, sisa uang tabungannya juga beliau serahkan kepada kami untuk membangun sebuah musala kecil di samping area tersebut. Beliau bilang kepada saya, Pak, tolong bangun musala ini atas nama istri dan anak perempuan saya, agar setelah saya tiada, tabungan pahala jariah ini terus mengalir untuk menjaga mereka dari jauh. Mendengar penjelasan itu, tangisku langsung pecah sejadi-jadinya di sudut kamar yang sepi. Aku membekap mulutku sendiri agar suaraku tidak memekakan telinga pria di seberang telepon. Ya Tuhan, betapa mulianya hati suamiku. Di saat ia tahu hidupnya sedang dihitung oleh waktu, hal pertama yang ia pikirkan bukanlah kepentingannya sendiri, melainkan bagaimana cara melindungi dan memberikan hadiah terakhir yang abadi untukku dan Nisa. Rumah masa depan, itu bukanlah tempat perselingkuhan, melainkan sebuah tempat peristirahatan terakhir yang ia persiapkan agar kami tidak telantar dalam kesedihan kelak. Malam pun tiba, membawa serta kegelapan yang terasa selaras dengan suasana hatiku. Aku duduk di ruang tamu dalam kondisi lampu yang sengaja tidak kunyalahkan seluruhnya, hanya menyisakan pendar temaram dari arah dapur. Aku tidak bisa lagi bersandiwara. Aku tidak ingin berpura-pura tidak tahu apa-apa di hadapan pria yang sudah mengorbankan ketenangannya demi menjaga perasaanku. Pukul 7 malam, terdengar suara kunci pintu rumah diputar dari luar. Mas Arya melangkah masuk dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Wajahnya tampak sangat letih, dan ia sempat terkejut melihatku duduk diam di kegelapan ruang tamu. Kinan, kenapa lampunya tidak dinyalakan? Nisa sudah tidur? Tanyanya lembut,
mencoba bersikap biasa saja sembari meletakkan tas kerjanya di atas meja. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku langsung bangkit berdiri, melangkah cepat mendekatinya, dan langsung mendekap tubuhnya dengan sangat erat. Aku menenggelamkan wajahku di dada bidangnya yang kini terasa sedikit lebih kurus dari biasanya. Tangisku yang sejak sore kupendam akhirnya tumpah tak terbendung, membuat kemeja kerjanya basah oleh air mataku. Mas Arya tertegun. Tubuhnya sempat menegang selama beberapa saat, bingung dengan reaksi histerisku yang tiba-tiba ini. Namun, pandangannya kemudian beralih ke atas meja kopi di samping sofa, di mana amplop coklat besar dari rumah sakit sengaja kuletakkan dalam kondisi terbuka lebar bersama cetak biru bangunan musala itu. Ia menghela napas panjang, sebuah hembusan napas yang syarat akan rasa pasrah dan kelelahan yang teramat sangat. Ia tidak mencoba mengelak lagi. Perlahan, kedua tangannya yang kasar bergerak membalas pelukanku dengan tak kalah erat. Seolah-olah ia juga sedang melepaskan seluruh beban berat yang selama ini dipikulnya sendirian. Maafkan Mas. Kinan. Maafkan Mas. Bisiknya dengan suara yang bergetar hebat menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Kami berdua perlahan terduduk di atas lantai ruang tamu, saling berpelukan dan menguatkan dalam kepedihan yang teramat sangat. Di bawah temaram lampu rumah kami, Mas Arya menceritakan semuanya. Tentang rasa sakit di dadanya yang mulai muncul sejak 6 bulan lalu. Tentang ketakutannya jika melihat aku dan Nisa harus hidup menderita tanpanya. Dan tentang alasannya menyembunyikan ini semua. Mas hanya tidak ingin melihatmu menangis setiap hari jika tahu Mas sakit. Kinan. Mas ingin sisa waktu Mas diisi dengan kebahagiaan bersama kalian. Bukan dengan air mata kesedihan. Ucapnya seraya mengusap air mataku dengan ibu jarinya yang gemetar. Malam itu, kebenaran tidak memisahkan kami, melainkan justru menyatukan kembali jiwa kami yang sempat terhalang oleh dinding rahasia. Kesepakatan telah dibuat. Kami tidak boleh menyimpan beban seberat ini berdua saja, karena keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi rasa sakit dan mencari perlindungan. Keesokan harinya, atas permintaanku, kami mengumpulkan seluruh keluarga besar di rumah kami, orang tuaku dan kedua orang tua Mas Arya. Nisa sengaja diajak bermain di kamar belakang oleh sepupunya agar tidak perlu menyaksikan ketegangan yang akan terjadi di ruang tengah. Suasana di ruang tamu terasa sangat hangat pada awalnya. Ibu mertuaku sibuk menanyakan kabar dan memuji masakan yang kuhidangkan. Sementara ayahku berbincang ringan dengan ayah mertuaku mengenai perkembangan cuaca. Namun, kehangatan itu mendadak mengendap ketika Mas Arya mendaham pelan, mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak. Lalu menggenggam jemariku di atas pangkuannya dengan sangat erat. Ayah, ibu, papa, mama, ada sesuatu yang ingin Arya sampaikan kepada semuanya. Ujar Mas Arya dengan nada suara yang tenang namun berwibawa, meskipun aku bisa merasakan telapak tangannya terasa sangat dingin dan basah oleh keringat dingin. Mas Arya kemudian mulai membuka lembaran demi lembaran berkas medisnya. Dengan kalimat yang tertata rapi dan penuh kehati-hatian, ia berterus terang mengenai kondisi kesehatan fisiknya saat ini, hasil diagnosis dari Dr. Adrian, serta persiapan-persiapan, rumah masa depan, yang selama ini ia lakukan secara diam-diam demi menjamin kehidupan kami kelak. Mendengar penuturan itu, suasana ruangan seketika berubah drastis menjadi sangat mencekam. Ibu mertuaku langsung terkejut. Tangannya membekap mulutnya sendiri sebelum akhirnya ia bangkit dari kursi dan memeluk putra satu-satunya itu sambil menangis histeris. Suara tangisannya begitu menyayat hati, sebuah jeritan pilu dari seorang ibu yang tidak pernah menyangka bahwa anak yang selama ini menjadi tumpuan harapan dan kebanggaannya harus menyimpan beban penderitaan seberat itu sendirian tanpa pernah mengeluh. Ayahku sendiri langsung terduduk lemas di kursinya. Tatapan matanya kosong menatap lantai dengan air mata yang mengalir perlahan melewati pipinya yang mulai keriput. Ibu kandungku langsung memelukku erat, ikut menangis terseduh-seduh meratapi nasib putri dan menantunya. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi oleh tawa canda keluarga kini berubah total menjadi lautan isak tangis yang luar biasa menguras emosi seluruh orang di dalamnya. Tidak ada satupun kalimat kemarahan atau caci maki yang keluar, yang ada hanyalah rasa cinta yang mendalam, penyesalan, dan kesedihan yang teramat sangat karena menyadari betapa waktu kebersamaan kami di dunia ini terasa kian sempit dan berharga. Badai emosi yang melanda keluarga besar kami perlahan-lahan mulai mereda, menyisakan sebuah kesadaran baru yang jauh lebih kuat.
Air mata histeris dan keputusasaan yang sempat memenuhi ruang tamu kami lambat laun berubah menjadi gelombang kekuatan baru yang luar biasa. Kami semua, sebagai sebuah keluarga utuh, sepakat untuk tidak akan pernah menyerah begitu saja pada vonis angka-angka di atas kertas medis dokter. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Arya, kamu tidak sendirian lagi sekarang, ujar ayah mertuaku seraya menepuk kokoh bahu putranya, memberikan dukungan moral yang selama ini sangat dibutuhkan oleh Mas Arya. Cinta kasih dan dukungan penuh dari seluruh anggota keluarga justru menjadi bahan bakar utama bagi suamiku untuk bangkit dari keterpurukannya. Mas Arya yang tadinya sempat pasrah, kini berubah menjadi sosok yang jauh lebih optimis. Ia mulai patuh menjalani setiap rangkaian pengobatan, menjaga pola makannya dengan sangat ketat, dan yang paling penting, ia tidak lagi menanggung senyum palsu sendirian di kamar mandi karena sekarang ada aku yang selalu siap mendengarkan setiap keluh kesah dan rasa sakitnya. Dari seluruh rangkaian peristiwa yang menguras air mata ini, aku mendapatkan sebuah pembelajaran hidup yang teramat berharga. Prasangka buruk dan kecurigaan yang awalnya kupikir akan menghancurkan rumah tangga kami, ternyata justru menjadi cara unik yang dipilih oleh Tuhan untuk membuka mataku secara paksa agar lebih menghargai setiap detik waktu yang tersisa bersama orang-orang tersayang. Rumah tangga bukanlah tentang bagaimana kita hidup tanpa ada masalah, melainkan tentang bagaimana kita saling terbuka dan berpegangan tangan di tengah badai yang paling gelap sekalipun. Kini, sebidang tanah di perbukitan sunyi dan proyek musala kecil yang dinamai Mas Arya sebagai rumah masa depan, itu tidak lagi menjadi simbol kematian atau perpisahan yang menakutkan bagi kami. Tempat itu telah berubah menjadi sebuah pengingat yang abadi bagi kami semua, sebuah monumen cinta sejati yang membuktikan bahwa kasih sayang seorang suami dan ayah sejati adalah tentang bagaimana ia mempersiapkan kebaikan serta perlindungan bagi orang-orang yang dipenuhi hatinya, bahkan sampai melampaui batas usianya sendiri di dunia ini. Dan di ujung jalan yang berliku ini, kami percaya, selalu ada cahaya harapan bagi mereka yang saling mencintai dengan ketulusan.